Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, video kali ini kita memasuki hadis ke-14 dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di mana hadis ke-14 ini membahas tentang tidak halal darah seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalasin athayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga perkara, yaitu orang yang telah kawin berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu merusak jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, teman-teman, pada beberapa riwayat disebutkan tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga hal tersebut. Kalimat telah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah merupakan penjelasan dari kata muslim. Kalimat yang merusak jamaah adalah penjelasan dari kata yang meninggalkan agamanya. Ketiga golongan ini darahnya dihalalkan berdasarkan nas. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kaum muslimin, yang dimaksud dengan merusak jamaah adalah yang keluar dari agama Islam. Inilah yang menyebabkan darahnya dihalalkan. Kemudian kalimat yang meninggalkan agamanya, yaitu merusak jamaah, adalah kalimat umum yang mencakup setiap orang yang keluar dari agama Islam dalam bentuk apapun, maka ia wajib dibunuh kalau tidak mau kembali kepada Islam. Para ulama berkata, kalimat tersebut juga mencakup setiap orang yang menyimpang dari kaum muslim dengan berbuat bid'ah, merusak atau lainnya, wallahu a'lam. Secara tersurat, kalimat yang umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan atau semacamnya terhadap kaum muslim. Maka untuk mengatasi gangguannya itu, dia boleh dibunuh karena perbuatan semacam itu termasuk kategori merusak kaum muslim. Juga yang dimaksud oleh hadis di atas ialah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh, terkecuali karena dia melakukan salah satu dari tiga hal tersebut. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh, karena perbuatannya itu termasuk salah satu dari tiga perbuatan di atas. Nah, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan kafir dan sebagian lagi menyatakan tidak kafir. Pendapat yang menyatakan kafir berdalil dengan hadis lain, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memaraki manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Mereka melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Maksud dari dalil ini ialah bahwa perlindungan itu diberikan kepada orang-orang yang mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat secara utuh, dan meninggalkan salah satunya berarti membatalkannya. Pemahaman seperti ini berlaku jika dalil di atas dipegang secara harfiah, yaitu kalimat aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dipahami bahwa perintah memerangi ini berlaku bagi semua yang melanggar apa yang disebutkan. Pemahaman seperti ini dianggap lemah karena tidak membedakan antara memerangi dan membunuh. Sedangkan memerangi berarti tindakan dua pihak yang saling membunuh. Kewajiban memerangi orang yang meninggalkan sholat
tidak dengan sendirinya menyatakan kewajiban membunuh selama orang itu tidak memerangi kita. Wallahu a'lam. Kemudian kalimat orang yang telah kawin berzina mencakup laki-laki dan perempuan. Hadis ini menjadi dasar kesepakatan kaum muslim bahwa orang yang berzina semacam itu dirajam dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab fikih. Kemudian kalimat jiwa dengan jiwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45, dan kami telah tetapkan manusia di dalam Taurat bahwa jiwa dengan jiwa, yaitu berlaku sepadan antara orang-orang yang sama-sama Islam atau sama-sama merdeka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Begitu juga syarat merdeka berlaku sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi para pengikut ahli ra'yu atau Imam Abu Hanifah berpendapat seorang muslim dihukum dibunuh karena membunuh kafir zimmi, dan orang merdeka dibunuh karena membunuh budak. Dan kebanyakan ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Nah, itu dia teman-teman beberapa penjelasan tentang tidak halal darah seorang muslim terkecuali disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu karena berzinanya orang yang telah menikah, kemudian yang membalas jiwa dengan jiwa, ya artinya dibunuh karena sebab membunuh. Kemudian ada orang yang meninggalkan jamaahnya atau meninggalkan agamanya, karena meninggalkan agama yaitu dapat merusak jamaah atau keseluruhan kaum muslimin. Maka 3 orang ini atau 3 golongan ini itu boleh dibunuh menurut pendapat para ulama. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perilaku ketiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Terima kasih sudah menonton ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.